الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Di saat yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kehadiran kita kepada Jumat ini hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi melebihi kemuliaan seorang yang bertakwa, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak ada kehinaan dan penderitaan di dunia dan di akhirat yang lebih besar melebihi penderitaan orang yang terus berlaku maksiat, orang yang menetapi perbuatan dosa-dosa tanpa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita tingkatkan takwa, tinggalkan dosa-dosa, bertaubatlah kita dari kelalaian dan maksiat yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kehadiran kita kepada Jumat adalah kehadiran untuk meningkatkan takwa. Karena itu tidak ada satu khatib pun yang berani untuk tidak berwasiat takwa di hari Jumat di atas mimbar. Bahkan berwasiat takwa ini adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW dalam setiap majelisnya, dalam setiap pertemuannya, dan tentunya dalam setiap khutbah Jumat. Wasiat yang paling ditegaskan oleh Rasulullah SAW adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan Jumat yang kita hadiri hari ini sebagai Jumat yang terbaik yang pernah ada dalam hidup kita. Jangan Jumat ini sama seperti Jumat-Jumat yang pernah berlalu dalam hidup kita. Jumat yang biasa-biasa saja. Jumat yang kita sekedar hadir, duduk mendengar, atau mungkin bahkan kadang-kadang tertidur di waktu Jumat. Kemudian kita pulang dan kembali kepada aktivitas kita dengan biasa-biasa saja. Tidak. Jumat hari ini hendaknya kita syukuri. Jumat hari ini hendaknya kita hargai dengan betul-betul menjadikan Jumat ini Jumat terbaik dari seluruh Jumat kita. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kita akan berjumpa dengan Jumat yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, bersyukur kepada Allah pada sekian banyak manusia yang hidup di hari Jumat ini. Sekian banyak manusia yang mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita adalah di antara orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan taufik dan kekuatan untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, hadir kepada majelis Jumat yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan apapun dari Allah kepada kita, melainkan hanyalah bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat itu kapan kita dapat merasakan nilainya yang sebenarnya? Ketika nikmat itu hilang dari kita. Hidup ini semua mendapat nikmat di dalam hidup.
Tapi kapan hidup ini kita rasa berharga? Nanti setelah kita mati. Setelah kehidupan itu lepas dari diri kita. Makanya kehidupan ini pasti akan mendapatkan kematian semuanya. Semua yang hidup dan bernafas, bernyawa pasti akan mati. Tetapi ada perintah Allah kepada kita untuk mati dengan indah, mati dengan baik, mati dengan mulia. Mati apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati, jangan kalian mati melainkan menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, begitu pentingnya mati menjadi seorang muslim. Begitu hebatnya dan mulianya nilai bila kita mampu mati menjadi seorang muslim. Tentunya hal ini perlu diusahakan. Bagaimana kita bisa mati menjadi seorang muslim? Bagaimana kita mati diakui oleh Allah sebagai seorang muslim yang dicintai oleh Allah, dimuliakan dengan keislamannya? Maka perlulah kita memperhatikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah menjadi muslim yang menyerahkan diri kepada perintah Allah, yang bersedia taat kepada apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti tunjuk ajar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin. Maka nikmat hidup ini nanti akan dirasakan hakikatnya setelah mati. Begitu pentingnya mati menjadi muslim, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Banyak orang yang akan menyesal ketika mati karena tidak menjadi muslim yang baik di waktu hidup. Banyak orang yang menyesal dan ingin minta dikembalikan ke dunia kepada Allah untuk membuat amal, untuk berbuat taat kepada Allah, karena setelah mati baru dia mengetahui nilai hidup dan nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. Ketika orang-orang yang zalim mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, setelah mereka mati mereka menyebut memohon kepada Allah, kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Mau apa? Lujib da'watak, supaya kami sambut seruan dakwahmu. Padahal di dunia sudah berkali-kali orang datang mengetuk rumahnya. Di dunia sudah berkali-kali orang memperingatkannya, para ulama, para dai. Tetapi karena merasa dunia ini masih panjang, masih punya waktu, dia menunda sampai akhirnya kematian mendahulunya. Pada saat itu dia baru melihat hakikat dan memohon kepada Allah, sebentar saja ya Allah, kembalikan ke dunia. Nujib da'watak, kami akan sambut dakwahmu ya Allah, seruanmu ya Allah. Wa nattabi'ir rusul. Pada saat itu baru lihat bahwa hakikatnya apa, manfaatnya apa, gunanya mengikuti Rasul. Di atas dunia banyak mengikuti hawa nafsu dan keinginannya saja. Di atas dunia mengikuti syahwatnya saja. Tapi ketika kembali kepada Allah, lihat betapa pentingnya ikut Rasul, betapa pentingnya menyambut dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang telah kami beri rezeki kepada kamu, hartamu, waktumu, hidupmu, infakkan di jalan Allah sebelum datang kepada setiap kamu salah seorang dari kamu mati, kematian. Setelah datang kematian nanti apa yang dia katakan? Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan sebentar saja ya Allah. Tunda ya Allah. Mohon kembali ke dunia ya Allah. Fa asaddaq. Mau apa? Bukan membangun rumah, bukan memperbaiki jabatan, bukan memperbanyak memperluas kebun, tapi yang diinginkannya dalam kembali sebentar itu, fa asaddaq. Aku mau infakkan ya Allah, aku mau sedekahkan semua apa yang kau berikan. Wa akum minas shalihin. Dan yang di waktu sebentar itu aku ingin menjadi orang saleh. Bukan ingin menang pilkada, bukan ingin menjadi jutawan, bukan ingin menambah harta di waktu yang sebentar, tapi
sebentar yang dia mohon dia rasa sangat berharga. Kenapa? Karena sudah diberi waktu yang panjang, dia tidak mengusahakannya. Ingin menjadi orang yang saleh, ingin menjadi orang yang bersedekah di waktu yang sebentar, memohon kepada Allah dan tidak pernah mungkin dikembalikan oleh Allah dan tidak mungkin dijawab oleh Allah doa itu. Masyaallah muslimin. Maka kita yang hari ini punya waktu, kita punya harta, punya kesehatan, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar memperhatikan kemana harta telah diberikan, untuk apa waktu telah dihabiskan, untuk apa segala daya upaya tenaga yang kita miliki telah kita salurkan. Semua itu adalah milik Allah. Walaupun di atas dunia tercatat nama kita, milik kita, kita yang berhak atasnya, tapi itu semua titipan yang satu saat akan dikembalikan kepada Allah. Dan setiap kita diminta pertanggungjawaban. Kemana telah kita gerakkan semuanya? Kemana telah kau habiskan umurmu? Kemana telah kau habiskan waktumu? Kemana telah kau salurkan hartamu? Bahkan untuk urusan harta, dua pertanyaan. Min aina tasabba? Wa aina bima aina anfaq? Kemana kau, dari mana kau dapat harta itu? Bagaimana cara kau memperoleh harta itu? Dan kemana telah engkau belanjakan? Kebanyakan kita mungkin merasa ini harta-hartaku. Saya yang kerja, saya yang berusaha, saya yang berpenghasilan. Ini terserah saya. Tidak. Masyaallah muslimin, tidak. Dunia ini hanya tempat laluan. Dunia ini hanya tempat ujian. Dunia ini hanya tempat kita untuk berusaha. Dan semuanya telah disediakan oleh Allah. Harta yang kita miliki adalah harta yang dipinjamkan oleh Allah. Hidup yang kita miliki adalah hidup yang telah diberikan oleh Allah. Semuanya serba terbatas. Karena memang kita tidak diciptakan untuk dunia. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan dipanjangkan usianya sampai selama-lamanya. Maka nanti manusia pada akhirnya hanya ada dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Segolongan akan berada dalam surga dan segolongan akan berada di dalam neraka. Masyaallah muslimin. Maka berhati-hatilah kita. Apakah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Apakah yang kita belanjakan? Apakah yang kita beli? Apakah yang kita usahakan? Apa yang sedang kita perjuangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Adakah Allah ridha atau tidak? Maka dunia ini menjadi penentu bagaimana keadaan kita di alam berikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu